Citra Tegal dalam arsip. Letak geografis. Kota Tegal terletak di 165 km arah barat Semarang dan berada di antara 109 derajat 8 menit hingga 109 derajat 10 menit bujur timur dan 6 derajat 50 menit hingga 6 derajat 53 menit lintang selatan, dengan wilayah seluas 39,68 km persegi atau kurang lebih 3.968 hektar. Kabupaten Tegal terletak di 14 km arah selatan kota Tegal dan berada di antara 108 derajat 57 menit sampai dengan 109 derajat 21 menit bujur timur dan antara 6 derajat 50 menit sama dengan 7 derajat 15 menit lintang selatan, dengan luas wilayah kurang lebih 87.878 hektar atau 878,79 km persegi. Tegal dari masa ke masa. Tegal zaman Hindu. Hal ini ditandai dengan diketemukan arca Ciwa dari logam terbesar di Jawa di Kaliwadas, Adiwerna Tegal, dan diperkirakan pada abad 9 sampai dengan 10. Tegal zaman Mataram. Jejak Tegal dapat dilacak sejak zaman Sultan Agung, di mana beliau menyerahkan Tegal kepada pamannya sendiri Wirosuto dengan pangkat Tumenggung. Tegal zaman kolonial. Tahun 1596 merupakan tahun kedatangan armada Belanda dan tanggal 20 Maret 1602 berdirilah Serikat Perseroan Hindia Belanda Timur atau VOC, dan pada saat itu Tegal membantu pasukan Mataram yang menyerang Batavia yang menyebabkan Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Soenkoen tewas. Tahun 1729 sampai 1898, Tegal dinyatakan sebagai Goes atau daerah Tegal, di mana meliputi wilayah Tegal, Pemalang, Brebes, dan Kepala Goes diangkat J. Terence sebagai residen pertama dan GJP Valete sebagai residen terakhir. Tahun 1900 sampai 1942, Tegal berdasarkan Instelling Ordonnantie Stadblad van Nederlands Indi tahun 1906 dibentuk Gemeente Tegal Ordonnantie tanggal 21 Februari 1906, Stadsblad 1906 nomor 123 yang berlaku sampai tanggal 1 April 1906. Tegal era revolusi. Tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor di Honolulu dan 3 bulan berikutnya, tepatnya 28 Februari 1942, Jepang mendarat di Jawa. Di Tegal, pemerintahan diserahkan kepada Mister Besar Martokusumo yang sebelumnya menjabat advokat dan prokurer. Dan di awal kemerdekaan Republik Indonesia setelah tanggal 17 Agustus 1945, beberapa pemuda dan prajurit Peta dan Heiho mendesak wali kota Raden Sungep Raksaatmojo untuk mengumumkan kemerdekaan kepada rakyat Tegal. Tegal era kemerdekaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa (JO), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tegal. Sejarah berdirinya Tegal. Tegal merupakan penjelmaan dari sebuah desa yang bernama Tetegual pada tahun 1530. Daerah ini telah mengalami banyak kemajuan dan telah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui Kerajaan Pajang. Kesaksian ini diperkuat dengan ditemukannya artefak kuno dan candi di pedagangan. Ditambah telatah Tegal kerap kali dikaitkan dengan Kerajaan Pajang dan Mataram Islam yang cenderung kekuasaan dengan basis pada agraris. Yang saya tahu bahwa Tegal itu dikenal sejak zaman Hindu, sekitar abad 9 itu sudah mulai dikenal. Ini ditandai dengan diketemukannya sebuah arca di Kaliwadas. Sekarang menjadi koleksi museum nasional. Kemudian di zaman Mataram juga Tegal juga dikenal sebagai pusat, terutama pada era Sultan Agung, pusat untuk melakukan ekspansi ke Batavia sebagai pusat perbekalan. Tegal menjadi lumbung. Kemudian di era tahun-tahun Mataram terakhir itu, Mataram Islam terakhir tahun 1745-an, Tegal juga masih dikenal sebagai lumbung padi. Ini disinyalir tidak lepas dari peran Ki Gede Sebayu. Secara historis dijelaskan bahwa eksistensi dari Tegal tidak lepas dari peran Ki Gede Sebayu. Bangsawan ini adalah saudara dari Raden Benowo yang pergi ke arah barat dan sampai di tepian Kaligung. Melihat kesuburan tanahnya, Ki Gede Sebayu tergugah dan berniat bersama-sama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan serta membuat saluran pengairan. Daerah yang sebagian besar merupakan tanah ladang tersebut kemudian dinamakan Tegal. Ki Gede Sebayu yang diklaim sebagai pendiri kota Tegal adalah seorang petani, bahkan mempelopori lahan bertani bercocok tanam di wilayah Tegal ini. Yang kemudian tokoh Sebayu itu dimitoskan sebagai pendiri Tegal. Pendiri Tegal baik kota maupun kabupaten. Waktu itu tahun 88 yang diklaim sebagai makam Ki Gede Sebayu, orang-orang sana menyebutnya Ki Gede Sebayu, bukan Sebayu. Tetapi bahwa tetenger atau mungkin momen bagi sebuah kota sangat diperlukan. Selain berhasil memajukan pertanian, dia juga merupakan ahli agama yang telah membimbing warga masyarakat dalam menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas jasanya tersebut, akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin dan panutan warga masyarakat. Kemudian oleh Bupati Pemalang dikukuhkan menjadi sesepuh dengan pangkat Juru Demung atau Demang. Tanggal 15 Sapar tahun EHE 988 yang bertepatan dengan hari Jumat Kliwon 12 April 1580 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 28 Juli 1988.
Kota Tegal sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 1988, hari jadi Kota Tegal ditetapkan tanggal 12 April 1580. Nah, ketika itu masih kesulitan juga mencari sejarah Bayu. Bagaimana bisa meletakkan Kides Bayu pada tahun itu? Sedangkan Kabupaten Tegal berdasarkan Perda nomor 13 tahun 1995 dan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 188.3/01/1996 tertanggal 23 April 1996 dan seterusnya diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Tegal nomor 7 tanggal 23 April 1996 menetapkan hari Rabu tanggal 12 Rabiul Awal 1010 Hijriah atau 1523 tahun Saka atau tanggal 18 Mei 1601 sebagai hari jadi Kabupaten Tegal. Sekian tahun berikutnya, Kabupaten Tegal punya inisiatif membuat hari jadi Kabupaten Tegal. Ternyata tokohnya juga sama, Ki Gedes Bayu. Kota Tegal, Kabupaten Tegal itu kan dikuasai oleh keluarga Rajonegoro. Kalau kita runut ke atas, keluarga Rajonegoro adalah keluarga Gedes Bayu. Itu biasanya orang kan mengkultuskan keluarganya. Jadi Bayu, oh Rajonegoro. Tapi pada satu sisi, kalau saya pelajari tentang keluarga Rajonegoro, itu adalah keluarga banyak dari Demak. Jadi agak rancu juga ketika orang mengklaim Bayu adalah keturunan Pajang. Sisi lain bahwa Rajonegoro lebih banyak bergerak pada Demak. Saya sering berdebat, kita ini terahnya terah Demak apa terah Mataram gitu. Yang mengejutkan lagi, selain fiksi itu, bahwa Kabupaten Tegal menetapkan hari jadinya adalah tanggal 18 Mei 1601. Jadi terpaut 21 tahun. Lalu saya secara kelakar berarti ketika di Kota Tegal Bayu masih muda. Tetapi bisa ada satu kebenaran, bukan benar, kebenaran bahwa memang awalnya kan di Tegal dulu, kota dulu sebelum kabupaten, walaupun kota itu bagian dari kabupaten ketika itu. Awalnya saya tadi mengatakan Bayu sendiri ketokohannya masih kita pertanyakan, bahkan pada persoalan nama Bayu atau Dayu. Saya lacak dari beberapa referensi. Kalau sekarang ada buku babat tlatah negara Tegal itu kan paling-paling. Pemerintah Kota Tegal. Secara administrasi, wilayah Kota Tegal terbagi dalam 4 kecamatan dan 27 kelurahan dengan batas administratif. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Wali Kota Tegal dari masa ke masa. Mr. Besar Martokusumo 1942 hingga 1945. Mr. Besar Martokusumo lahir di Brebes 8 Juli 1894. Ketika pendudukan Jepang yakni mulai April 1942, Mr. Besar Martokusumo diangkat menjadi Siko, Wali Kota Tegal. Beliau adalah Wali Kota bangsa Indonesia pertama. Tercatat sebagai anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Raden Sungep Reksoatmojo 1945 hingga 1948. Raden Sungep sebelumnya tercatat sebagai Pati Pekalongan. Beliau menggantikan Mr. Besar Martokusumo pada tahun 1945 yang diangkat menjadi Wakil Residen Pekalongan. Pada masa kepemimpinannya, Tegal menerima kabar gembira dari pusat bahwa Indonesia sudah merdeka. Setelah melalui perundingan antara Kampetai dengan Raden Sungep, tentara Jepang menyerahkan senjatanya pada wakil kepala kota
Raden Suputro. Di masa pemerintahannya pula, Tegal mengalami goncangan yang dahsyat yang dikenal sebagai peristiwa 3 daerah, yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh Parto Sutikno, seorang tokoh komunis pegawai jawatan Pegadaian, Pesayangan, Talang, dan Sakyani Kutil, seorang algojo dengan menghasut kepada rakyat untuk membenci para pamong praja dan pegawai pemerintah yang dianggap sebagai orang yang berdosa kepada rakyat Tegal. Gerakan 3 daerah yang meliputi Tegal, Brebes, Pemalang ini mencapai puncaknya di sekitar Jembatan Pesayangan dan Jembatan Merah atau Bruk Abang. Pada tanggal 29 November 1945, Kutil dan Kamijaya berhasil ditangkap anggota TKR Kartejo, kemudian dijebloskan di penjara Pekalongan dan Kutil dieksekusi mati di sebuah pantai di Pekalongan. Tanggal 25 Desember 1945, Presiden Soekarno mengadakan rapat samudera di Stadion Slerok Tegal bersama-sama ribuan rakyat Brebes, Tegal, dan Pemalang untuk bersama-sama membangun republik yang kuat dan besar. HRM Suputro Brotodihardjo 1948 hingga 1962. HRM Suputro Brotodihardjo saat menjabat sebagai wakil kepala kota pada masa kepemimpinan Raden Sungep, beliaulah yang menerima penyerahan senjata Jepang pertama kali yang